Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrilia Andini. Saya berasal dari kelas 23S06. Di sini saya dan teman saya Dimas Padilla akan menjelaskan tentang virus Trojan Horse atau malware Trojan Horse. Di sini kami juga akan membandingkan 10 jurnal internasional tentang virus Trojan Horse. Tanpa berlama-lama lagi, marilah kita bahas isinya. Pada slide pertama, kita akan membahas tentang apa sih Trojan Horse itu. Malware Trojan Horse menyamar sebagai perangkat lunak yang sah, menipu pengguna untuk menginstalnya dan kemudian mencuri informasi sensitif secara diam-diam. Ini bertujuan untuk menyusup ke sistem dan melakukan aktivitas jahat tanpa sepengetahuan pengguna seperti pencurian data atau perusakan pada sistem. Trojan Horse dapat didistribusikan melalui lampiran email, unduhan perangkat lunak, atau situs web yang disusupi, mengeksploitasi kerentanan untuk mendapatkan akses secara diam-diam. Istilah kuda Troya berasal dari mitologi Yunani di mana tentara bersembunyi di dalam kuda kayu untuk menyusup ke kota Troy. Mekanisme operasi. Bagaimana cara kerja pada Trojan Horse? Setelah diinstal, Trojan Horse membuat entry pintu belakang, memungkinkan akses tidak sah ke sistem yang disusupi untuk pencurian data atau instalasi malware lebih lanjut. Mereka dapat menangkap penekanan tombol, merekam aktivitas layar, mengumpulkan informasi pribadi, atau memungkinkan penyerang mengendalikan sistem dari jarak jauh untuk tujuan yang jahat. Trojan Horse tetap bersembunyi di dalam sistem, menghindari deteksi oleh perangkat lunak keamanan, dan dapat memanipulasi proses sistem untuk menghindari kecurigaan. Fungsinya yang beragam menjadikan alat serbaguna bagi penjahat dunia maya untuk melakukan berbagai serangan, mulai dari spionisme hingga pencurian pada finansial. Kemudian ada kategori-kategori pada Trojan Horse. Varietas. Trojan Horse dikategorikan berdasarkan fungsinya seperti Trojan akses jarak jauh atau RAT, Trojan perbankan, dan Trojan DDoS. RAT menyediakan akses jarak jauh ke sistem yang disusupi. Sementara Trojan perbankan menargetkan informasi keuangan seperti rincian kartu kredit untuk suatu pencurian. Trojan DDoS merupakan botnet untuk meluncurkan serangan penolakan layanan transdistribusi untuk mengganggu layanan dan menyebabkan kerugian finansial bagi suatu organisasi. Memahami kategori-kategori tersebut membantu dalam mengidentifikasi ancaman spesifik dan menerapkan langkah-langkah keamanan yang ditargetkan untuk suatu perlindungan. Nah, di sini kita akan membahas 10 hasil perbandingan dari jurnal para peneliti tentang Trojan Horse. Yang pertama yaitu efisiensi klarifikasi Trojan Horse atau ITC, menggunakan metode kombinasi analisis statis dan dinamis. Hasilnya yaitu klarifikasi 4 kategori utama, yaitu infeksi, aktivasi, pilot, dan algoritma operasi menghasilkan model deteksi Trojan yang lebih efisien dibandingkan metode tradisional. Yang kedua adalah deteksi Trojan pada IC. Metodenya menggunakan pengukuran delay pada sirkuit IC. Menghasilkan teknik pengukuran delay menghasilkan tanda tangan unik untuk autentikasi IC dan mendeteksi modifikasi desain termasuk Trojan. Yang ketiga adalah deteksi Trojan di IoT. Menggunakan metode pembelajaran mesin dengan naive Bayes, J48 Decisions Free, NIBK. Hal ini mendapatkan hasil akurasi hingga 99,63%, menunjukkan efektivitas pembelajaran mesin untuk deteksi Trojan dalam IoT. Yang keempat yaitu analisis perilaku sistem dan paket data. Metodenya menggunakan analisis perilaku sistem, menggunakan proses Explorer dan analisis paket data dengan Wireshark. Hasilnya yaitu deteksi dinamis lebih efektif dibandingkan metode statis untuk Trojan Horse. Yang kelima yaitu karakteristik gerbang pada perangkat keras. Metodenya menggunakan analisis daya dan waktu untuk tingkat gerbang. Hasilnya yaitu tingkat akurasi deteksi lebih dari 98%, memungkinkan identifikasi lokasi Trojan. Yang keenam yaitu Trojan dalam IP kriptografi. Menggunakan metode perbandingan gambar untuk mendeteksi perubahan desain yang menghasilkan desain padat lebih besar dari 80% kepadatan, mempersulit penyisipan pada Trojan Horse. Yang ketujuh yaitu keamanan distribusi kunci kuantum.
menggunakan metode evaluasi analitis dan eksperimen pada QKD. Hasilnya yaitu sistem QKD dengan P out sekitar 10 pangkat min 6 aman terhadap serangan Trojan Horse. Yang ke-8 yaitu studi dan pencegahan Trojan komputer. Metodenya yaitu analisis deskriptif. Menghasilkan langkah-langkah pencegahan seperti edukasi pengguna dan legislasi yang diperlukan. Kesembilan yaitu deteksi Trojan di cloud. Kanaker 2022 menggunakan metode pembelajaran mesin dengan multilayer, Perceptron dan SMO, menghasilkan akurasi hingga 95,86% dengan ROC lebih baik pada multilayer Perceptron. 10 yaitu metode keamanan akses MAO 2009 menggunakan metode pengembangan model IFEDAC dengan hasil perlindungan yang lebih baik terhadap serangan Trojan tanpa mengurangi fleksibilitas sistemnya. Nah, pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Dimas Fadila. Kepada Dimas Fadila dipersilahkan. Tindakan perlindungan terhadap Trojan. Strategi pencegahan. 1. Menggunakan perangkat lunak antivirus yang kuat dengan pemindahan real time dan perlindungan freeware dapat mencegah infeksi Trojan Horse dengan memblokir upaya jahat untuk menyusup ke sistem. 2. Memperbarui patch perangkat lunak dan sistem operasi secara teratur, menutup celah keamanan yang dieksploitasi Trojan Horse untuk mendapatkan akses sistem dan melakukan aktivitas jahat. 3. Menerapkan langkah-langkah keamanan email seperti filter spam dan peringatan terhadap pembukaan lampiran atau tautan dari sumber yang tidak dikenal, mengurangi resiko infeksi Trojan melalui upaya phishing. 4. Mendidik karyawan tentang praktik terbaik keamanan siber dan melakukan pelatihan kesadaran keamanan akan meningkatkan pertahanan organisasi terhadap taktik rekayasa sosial yang digunakan oleh penyerang Trojan Horse. Langkah-langkah menangani infeksi Trojan. Protokol respons. 1. Jika terjadi infeksi Trojan, isolasi sistem yang terinfeksi dari jaringan untuk mencegah penyebaran malware lebih lanjut dan putuskan sambungan dari konektivitas internet untuk membedakan ancaman. 2. Lakukan pemindahan penyeluruh menggunakan perangkat lunak antivirus terkemuka untuk mendeteksi dan menghapus Trojan. Diikuti dengan mengatur ulang kata sandi dan membersihkan cache untuk menghilangkan sisa-sisa malware. 3. Pulihkan sistem dari cadangan jika tersedia dan perbarui perangkat lunak keamanan dan patch untuk menutup kerentanan yang dieksploitasi oleh Trojan, memastikan perlindungan sistem yang komprehensif. 4. Pantau aktivitas sistem untuk mencari tanda-tanda keberadaan malware yang terus-menerus dan laporkan kejadian tersebut kepada otoritas keamanan siber untuk analisis dan mitigasi potensi risiko pada jaringan lain. Kesimpulan, beragam teknik seperti analisis statis, dinamis, pembelajaran mesin, pengukuran delay, dan karakterisasi perangkat keras multidisipliner. Teknik berbasis pembelajaran mesin dan analisis dinamis terbukti memberikan hasil ukuran tinggi. Penelitian disesuaikan dengan platform, load, perangkat keras, menunjukkan pentingnya isolasi khusus konteks. Langkah pencegahan melalui pendidikan pengguna dan kebijakan keamanan yang kuat tetap penting untuk mengurangi risiko Trojan Horse. Demikian hasil penjelasan kami tentang virus Trojan Horse. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.